Halo everyone, selamat datang di Simplikasi Hukum. Di konten kali ini, gue akan merekap dan menganalisis mengapa terjadi demo besar-besaran di tanggal 22 Agustus di hari kemarin. Di konten kali ini, gue akan membahas dengan menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, agar mudah dimengerti oleh teman-teman semua. Kalau di channel-channel lain, itu biasanya menggunakan bahasa yang tinggi atau bahasa-bahasa yang dipergunakan adalah bahasa-bahasa fakultas hukum tuh. Nah, di konten kali ini gue akan menggunakan bahasa sehari-hari agar teman-teman dapat memahami permasalahan ini secara mendasar dan seksama. Mari kita bahas. Kita masuk ke dalam sebuah permasalahan. Sebetulnya masalahnya itu ada dua, tapi sebelum masuk ke dalam sebuah permasalahan ini, gue akan menjelaskan satu teori terlebih dahulu teman-teman. Dan teori ini menjadi landasan kita berhukum atau bertata negara agar supaya tidak sesat nih, supaya teman-teman juga dapat memahami terkait dengan permasalahan yang terjadi. Ada namanya di Fakultas Hukum, diajarin di semester 1 atau di semester 3 di penghantar ilmu hukum atau di hukum tata negara tuh, yang isinya adalah teori Steupenbauer teori namanya. Steupenbauer teori ini menjelaskan bahwa hukum itu layaknya anak tangga teman-teman, berundak-undak bertingkat-tingkat dengan ketentuan bahwa hukum di bawah itu nggak boleh melampaui hukum yang di atas, dan hukum di atasnya itu nggak boleh bertentangan dengan hukum di atasnya lagi. Seperti itu sampai dengan batasan hukum tertingginya teman-teman. Dan hukum yang sejajar itu masing-masing sama-sama tidak boleh bertentangan juga. Jadi ini layaknya anak tangga yang sama-sama tidak boleh bertentangan, dan ketika nanti diaplikasikan ke dalam permasalahan ini, jadi teman-teman mengerti maksud daripada permasalahan yang terjadi di tanggal 22 ini itu apa sih? Oke, gua akan mulai ke dalam sebuah permasalahannya. Permasalahan ini gua akan breakdown dalam bentuk timeline waktu, karena ini kejadiannya sangat cepat teman-teman. Jadi gua harus membreakdown berdasarkan waktu atau tanggal. Nah, ada dua permasalahan. Permasalahan yang pertama yaitu proses pencalonan atau syarat umur daripada calon gubernur teman-teman. Kita start dari permasalahan pertama teman-teman, yaitu batasan usia calon gubernur teman-teman. Start di tahun 2016, diundangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait dengan pilkada serentak. Di pasal 7-nya ngejelasin bahwa calon gubernur itu minimal usianya 30 tahun. Nah, kita akan loncat ke tahun 2020. Ada peraturan KPU nomor 9 tahun 2020 yang ngejelasin bahwa umur 30 ini dilakukan pada saat pendaftaran atau penetapan teman-teman. Ini berarti menutup kans atau kesempatan orang-orang yang kelahiran tahun 94 rentan bulan September sampai Desember itu nggak bisa nyalon, karena penetapan pendaftaran itu terdapat di tanggal 29 Agustus. Jadi rentan bulan September sampai Desember kelahiran tahun 94 itu tertutup kansnya teman-teman. Kita masuk ke timeline yang ketiga, yaitu kisaran bulan Mei tahun 2024 teman-teman. Diujikannya peraturan KPU terhadap undang-undang ke Mahkamah Agung. Nah, pengujian ini mengubah frasa. Jadi frasa ini diubah oleh Mahkamah Agung menjadi umur 30 pada saat pelantikan. Nah, pelantikan terdapat di tahun 2025, mulai dari Januari sampai dengan Desember tuh teman-teman. Jadi ini membuka kesempatan orang-orang yang kelahiran 94 dari bulan September sampai Desember itu bisa mencalonkan, karena pelantikannya baru terjadi di tahun depan. Nah, pengujian tersebut akhirnya disetujui oleh Mahkamah Agung sehingga pengubahan frasa dari mulai pendaftaran menjadi ke pelantikan. Kemudian kita masuk ke tanggal 20 Agustus tuh teman-teman. Ada pengujian Undang-Undang Pilkada ke Undang-Undang Dasar, itu dilakukan ke Mahkamah Konstitusi. Ingat teorinya teman-teman, bahwa pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar itu statusnya lebih tinggi dibanding pengujian peraturan KPU terhadap undang-undang. Jadi kita bisa lihat bahwa Mahkamah Konstitusi itu melakukan pengujian dan penafsiran lebih tinggi dasar hukumnya dibanding Mahkamah Agung. Ini dalam skala pengaturan pengujian peraturan perundang-undangan. Nah, pengujian ini substansinya adalah menguji batasan umur calon gubernur teman-teman. Nah, di Mahkamah Agung tadi kan diputuskan bahwa umur 30 pada saat pelantikan. Di Mahkamah Konstitusi mengabulkan bahwa umur 30 harus pada saat pendaftaran atau penetapan, bukan pada saat pelantikan. Sehingga ini menutup kans bagi orang-orang yang kelahiran tahun 94 rentan September sampai Desember untuk maju. Nah, di sehari setelahnya DPR itu melakukan revisi terhadap perubahan Undang-Undang Pilkada teman-teman di tanggal 21. Revisi ini sangat kilat, hanya berlangsung 7 jam. Nah, di revisi ini salah satunya adalah perubahan terkait dengan batasan umur. Nah, di sini kita melihat perdebatan yang menurut gua perdebatan yang aneh dan cenderung
kayak sedang mengelabui atau kayak seakan-akan kita tidak mengerti apa yang sedang mereka bahas. Nah, di situ mereka memberikan pilihan di forum musyawarahnya. Mau menggunakan putusan MA atau menggunakan putusan MK. Ini kan jelas, dua putusan ini tidak bisa dihadapkan, teman-teman. Dan ketika dihadapkan seperti ini, jelas DPR tidak boleh mengambil yang mereka sukai, tapi mengambil yang sesuai dengan teori dong. Nah, yang harus mereka ambil adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi itu merupakan lembaga penafsir utama daripada Undang-Undang Dasar, teman-teman. Tapi DPR justru malah mengambil putusan daripada Mahkamah Agung. Karena di putusan Mahkamah Agung ini, mereka bilang ini bisa dijadikan pilihan selain daripada putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, ini kan sesat menurut penbau teori tadi, sehingga jauh daripada teori. Sehingga ini mengakibatkan di tanggal 22 kemarin terjadi demo besar-besaran karena perubahan batasan usia ini mengakibatkan umur kelahiran 94 di rentan September sampai Desember itu bisa diperkenankan untuk maju. Jadi seakan-akan kita melihat ada bahasan spesifik untuk orang tertentu, teman-teman, yang pada akhirnya ini mengakibatkan demo besar-besaran karena hal ini mengakibatkan ketidakadilan bagi orang-orang lain. Ada orang-orang tertentu yang dispesialkan, teman-teman. Itu pembahasan dari permasalahan pertama. Kita masuk ke dalam permasalahan kedua, teman-teman, yaitu ambang batas atau bahasa kerennya threshold. Jadi di tahun 2016 di Undang-Undang 10 di pasal 40 itu menjelasin ketika seseorang ingin mencalonkan menjadi bupati atau gubernur, mereka harus mendapatkan dukungan, teman-teman, dari parpol sebanyak 20 atau 25% berdasarkan surat suara atau kursi DPR-nya. Nah, kita melihat bahwa fakta politik hari ini terjadi namanya koalisi besar-besaran atau koalisi Kim Plus. Koalisi Kim Plus ini memborong suara, teman-teman. Jadi pada akhirnya menyebabkan deadlock pada PDI Perjuangan. PDI Perjuangan di banyak daerah itu tidak bisa mencalonkan karena dia tidak mendapatkan surat suara lebih dari 20 atau 25% kursi DPRD, yang mengakibatkan akan terdapat banyaknya kota kosong di pilkada kali ini karena hanya ada satu calon, yaitu calon dari Kim Plus, teman-teman. Nah, kita loncat ke dalam tahun 2024, tepatnya bulan Agustus tanggal 21, teman-teman. Di tanggal 21 ini ada putusan Mahkamah Konstitusi yang sangat penting. Jadi kan tadi terjadi deadlock karena ada threshold yang terlalu tinggi, sehingga PDI Perjuangan atau partai-partai lain yang kecil yang tidak masuk ke dalam Kim Plus itu tidak bisa mencalonkan. Nah, putusan ini menurunkan threshold, teman-teman, dari 20-25% menjadi 7,5 dan 8,5%, tergantung persentase penduduk yang ada di daerah tersebut. Pada akhirnya, ini membuka peluang kepada partai-partai yang tidak masuk koalisi Kim Plus untuk mencalonkan pasangannya sendiri dari partainya sendiri itu, teman-teman. Nah, itu kejadian di tanggal 21, teman-teman. Nah, di tanggal 22 ada gerak cepat dari DPR RI itu, teman-teman, di baliknya tuh. Mereka melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pilkada. Yang revisinya merevisi threshold tadi. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi ini kita harus memahami, ini ketika sudah diputus maka menjadi undang-undang berlaku untuk semua, teman-teman. Justru di balik dilakukan revisi dengan ditafsirkan ulang. Yang ditafsirkan ulang adalah bahwa 20-25% itu tetap kepada partai-partai yang punya kursi. Sedangkan 7,5 dan 8,5% itu diperbolehkan bagi partai-partai yang tidak memiliki kursi. Ini mengakibatkan kemarahan publik, teman-teman. Nah, publik marah karena DPR tidak memakai penbau teori tadi tuh. Justru malah melakukan penafsiran ulang terhadap putusan MK yang mengakibatkan kita semua marah dan pada akhirnya kita melakukan aksi karena kita berpikir sebagai rakyat bahwa memangnya kita bisa dipermainkan seperti ini. Kita flashback sejenak, teman-teman. Ini gue agak satir atau agak menyinggung lah sedikit. Kita balik ke putusan MK nomor 90 tahun 2024. Di situ ada putusan MK terkait dengan presiden dan wakil presiden, batasan usia, yang mengakibatkan Gibran bisa maju meskipun ada pelanggaran etik di dalamnya. Nah, terkait dengan putusan ini, kita diminta sama pejabat-pejabat bahwa kita harus menaati hal yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi karena sudah bersifat final dan mengikat. Tetapi di putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 tahun 2024 terkait dengan batasan usia calon kepala daerah terkait dengan gubernur, ini justru DPR melalui balik malah bikin peraturan yang menafsirkan ulang. Ini kan kita jadi bingung.
ketika ada peraturan yang mereka sukai di putusan 90, kita dibilang harus mengikuti bahwa ini putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Tapi ketika ada putusan 60 terkait dengan batasan usia pilkada yang mereka tidak sukai, mereka justru mengadakan revisi dan menjadikan rancangan undang-undang pilkada ini berhadapan dengan putusan MK yang harusnya itu secara teori sudah sesat, teman-teman. Nah, disitulah yang mengakibatkan rakyat pun marah, yang pada akhirnya terjadi aksi massa besar-besaran di tanggal 22 kemarin di depan gedung DPR RI. Jadi segitu aja yang bisa gue sampaikan terkait dengan permasalahan ini. Gue sudah breakdown berdasarkan waktu dan timeline. Semoga kalian dapat memahami hal-hal yang sudah gue sampaikan secara mendasar ini dan dapat menjadi pembelajaran untuk kita semua, agar ke depan penguasa tidak lagi berlaku semena-mena terhadap rakyatnya. Sekian yang bisa gue sampaikan, sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah.